Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cracker. Cracker adalah pelaku kegiatan membobol sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan. Dampak yang ditimbulkan dari seorang cracker. Yang pertama, pencurian data. Yang kedua, manipulasi data. Yang ketiga, tersebarnya virus. Yang keempat, tersebarnya software ilegal. Yang kelima adalah hancurnya sistem pertahanan komputer. Jadi cracker ini dapat melakukan pencurian data. Seperti pada saat ini sering sekali data pribadi seseorang dicuri, yaitu mengenai nama lengkap, nomor induk kependudukan, dan alamat. Sehingga data-data tersebut bisa disalahgunakan. Yang tujuannya yaitu untuk melakukan penipuan online atau phishing. Manipulasi data juga dapat dilakukan oleh cracker. Jadi kalau cracker sudah berhasil mengambil data seseorang, maka cracker dapat melakukan manipulasi data. Salah satunya adalah melakukan transaksi yang tidak dilakukan oleh pemilik rekening, tetapi dilakukan oleh cracker. Sehingga kalau rekening kita dimanipulasi, maka kita bisa melihat adanya uang kita yang hilang ataupun adanya transaksi yang harus kita bayar tanpa kita lakukan pembelian. Tersebarnya virus. Nah, cracker dapat menyebarkan virus ke dalam sistem komputer. Jadi di sini biasanya ya, cracker akan membuat iklan pop-up ilegal yang begitu biasanya kalau kita klik, maka virus bisa masuk. Kemudian ada lagi ransomware. Jadi ransomware ini mengenkripsi data berharga dalam sistem, jadi file-file kita itu tidak dapat kita buka lagi. Sehingga data-data kita disandera dan kita diminta uang tebusan kalau mau file kita kembali. Tersebarnya software ilegal. Nah, karena cracker dapat menembus sistem pertahanan, maka cracker dapat mengambil software tertentu yang biasanya memiliki fitur-fitur berbayar, tetapi oleh cracker maka fitur berbayar itu bisa digunakan secara gratis, padahal untuk membuat software membutuhkan dana yang sangat besar. Hancurnya sistem pertahanan komputer. Nah, jadi di sini cracker ini dapat masuk ke dalam suatu sistem pertahanan dan menghancurkannya. Jadi soft cracker ini dapat menghapus semua data ataupun dapat mengubah password dari suatu sistem pertahanan. Si cracker pertama yaitu menggunakan password yang kuat, yang kedua memperketat sistem pertahanan akses, ketiga meningkatkan keamanan website, yang keempat mengupgrade sistem keamanan, yang kelima memilih hosting dengan keamanan yang tinggi. Menggunakan password yang kuat ini berarti kita harus selalu mengganti password. Kita harus mengganti password secara berkala. Kalau bisa menggunakan password yang panjang dan ada kombinasi huruf angka. Ataupun dengan menggunakan tanda baca. Lalu kita juga harus menggunakan password manager. Memperketat sistem akses. Nah, di dalam memperketat sistem akses itu berarti akses itu masuk ya, berarti kita harus memiliki sistem pertahanan untuk mengizinkan seseorang masuk ke suatu tempat yang mau diakses. Jadi sistem keamanannya yaitu two-factor authentication dan CAPTCHA.
Two-factor authentication ini meminta pengakses melakukan 2 langkah verifikasi untuk login ke akun. Misalkan dengan password dan one-time password lewat SMS. Kemudian CAPTCHA ini berarti pengguna memasukkan kode yang muncul di layar untuk memastikan yang mengakses akun bukanlah software atau robot. Meningkatkan keamanan website. Jadi website ini dapat kita tingkatkan keamanannya misalkan menggunakan HTTPS, memasang SSL, pemilihan gateway, dan menggunakan antivirus terbaik. Mengupgrade sistem keamanan. Nah, jadi sistem keamanan ini harus kita upgrade ya, seperti dengan cara mengaktifkan scanning antivirus, memperbaharui password, dan menyewa jasa white hat hacker. Jasa dari white hat hacker untuk menguji dan menemukan kelemahan dalam sistem keamanan. Selanjutnya yaitu memilih hosting dengan keamanan tinggi. Jadi kita harus memilih hosting yang memiliki keamanan tinggi supaya semua file dan data website kita terjaga. Jadi hosting itu sebagai rumah suatu website. Kalau hostingnya tidak aman ya tentunya cracker akan sangat mudah menembus dan mengambil data-data kita. Demikianlah penjelasan mengenai cracker pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.